Bikun. Halo anak-anak, pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap di atas bunga? Tentu pernah ya. Nah, peristiwa tersebut adalah salah satu contoh fenomena interaksi antar makhluk hidup. Untuk lebih memahami materi tentang interaksi antar makhluk hidup, mari kita simak video berikut ini. Materi yang kita pelajari adalah pola interaksi antar makhluk hidup. Materi ini termasuk ke dalam materi IPA kelas 7. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi macam-macam lingkungan dalam ekosistem. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pola interaksi makhluk hidup. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan macam-macam simbiosis pada pola interaksi makhluk hidup. Kita awali dengan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk akibat hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada berbagai macam jenis ekosistem, misalnya ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem air tawar, ekosistem gurun, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati atau tidak hidup, seperti udara, tanah, air, dan cahaya matahari. Setiap makhluk hidup akan selalu bergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya saja, sapi itu bergantung kepada tumbuhan karena sapi memerlukan tumbuhan sebagai makanannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi makhluk hidup. Pola tersebut bisa dalam bentuk hubungan makan atau dimakan, bisa juga dalam bentuk pola hidup bersama atau simbiosis. Pola interaksi makhluk hidup dalam peristiwa makan atau dimakan itu sering kita kenal sebagai rantai makanan. Kemudian kumpulan rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan, kita akan mengenal yang namanya produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, atau nama lainnya organisme autotrof. Dalam ekosistem yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan. Atau nama lainnya adalah organisme heterotrof. Dalam ekosistem yang berperan sebagai konsumen biasanya adalah manusia dan hewan. Untuk lebih memahaminya, maka kita perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Jika kita perhatikan, maka di sini tanaman padi adalah sebagai produsen utama. Produsen fungsinya adalah menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Lalu, siapakah yang berperan sebagai konsumen? Konsumen tingkat pertama atau konsumen primer adalah konsumen yang memakan tanaman atau tumbuhan secara langsung, atau biasanya disebut hewan herbivora karena memakan tumbuh-tumbuhan. Pada gambar tersebut, yang berperan sebagai konsumen primer adalah ulat, tikus, dan belalang yang memakan padi. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan hewan atau konsumen tingkat pertama. Biasanya konsumen yang kedua ini adalah hewan karnivora karena pemakan daging. Jika kita perhatikan gambar di samping, maka yang berperan sebagai konsumen kedua adalah burung pipit yang memakan ulat dan belalang, kemudian kodok yang memakan belalang, serta elang yang memakan tikus. Demikianlah pola-pola interaksi antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis. Pola
hidup bersama antar makhluk hidup atau simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Di sini kupu-kupu itu diuntungkan karena kupu-kupu mengambil nektar dari bunga sebagai makanannya. Sedangkan bunga juga diuntungkan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana satu makhluk hidup itu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya tanaman anggrek yang menempel atau menumpang hidup pada pohon mangga. Tanaman anggrek diuntungkan karena anggrek bisa menumpang hidup di dahan pohon mangga yang menjangkau cahaya matahari sehingga anggrek mampu melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga juga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Karena anggrek mampu membuat makanan sendiri dari proses fotosintesis. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup di mana yang diuntungkan hanya salah satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya benalu yang menumpang hidup pada pohon rambutan. Benalu diuntungkan karena dia bisa mengambil sari-sari makanan dari pohon rambutan. Sedangkan pohon rambutan itu dirugikan karena zat-zat makanannya akan diambil oleh benalu dan menyebabkan proses pertumbuhan pada rambutan itu sendiri akan terhambat. Demikian materi pola interaksi antar makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.